Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Saiful Alex. Di video kali ini admin akan menceritakan film Si Ying-ji season 3 episode 11. Sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau intro terlebih dahulu. 你真的惹怒我了！来呀，一起上！害怕了吗？把奥利还给我。公主驾到！ 一高兴都忘了给你们介绍了，快去给你的叔叔们问好。啊，孙悟空的孩子，猴子尾巴。 Di awal video terlihat Sun Wukong dan yang lainnya sedang minum bersama Raja Klan Sapi. Raja Klan Sapi tersebut pun merasa senang karena ia tidak pernah merasa sesenang ini, ucap Raja Klan Sapi tersebut. Lalu ia ingin menjadi saudara dari Sun Wukong dan ia minta bantuan pada Sun Wukong. Karena Raja Klan Sapi punya adik yang selalu mengurung diri dan tidak suka melihat orang. Raja Klan Sapi tersebut pun meminta Sun Wukong untuk menyelesaikan masalah adiknya tersebut. Keesokan harinya Sun Wukong pun bergegas ke kamarnya Putri Niu. Dan ketika Sun Wukong membuka pintu, Putri Niu pun langsung terkejut dan mengambil piring untuk menutupi wajahnya. Putri Niu pun bilang, "Kamu siapa? Jangan mendekat. Kalau mendekat jangan salahkan aku kalau bertindak tidak sopan." Namun Sun Wukong pun malah makin mendekat. Lalu Putri Niu pun langsung memukul dada Sun Wukong hingga ia terlempar. Namun Sun Wukong pun tertawa sambil bilang, "Kamu memiliki banyak kekuatan, tapi bagi Sun Wukong bukanlah apa-apa." Namun Putri Niu pun bilang, "Tapi kata orang-orang, seorang wanita seharusnya tidak memiliki kekuatan aneh seperti diriku, sehingga orang-orang takut mendekatiku." Sun Wukong pun menjawab, "Kamu tetaplah kamu, jangan pedulikan orang lain." Lalu Sun Wukong pun langsung menarik tangan Putri Niu untuk mengajaknya bermain. Lalu sesampainya di sungai, Sun Wukong pun bermain lempar batu bersama Putri Niu. Dan Putri Niu bersenang-senang dengan Sun Wukong. Putri Niu pun berkata, "Langkah baiknya jika bisa seperti ini selamanya." Sun Wukong pun menjawab, "Melakukan apa yang kamu suka bukanlah sangat menyenangkan. Jangan pedulikan pandangan orang lain." Tiba-tiba ada iblis lebah datang. Kemudian Sun Wukong pun bilang, "Jangan takut, ada aku akan melindungimu." 别怕，有我在，我会保护你的。 Ketika Sun Wukong dan yang lainnya akan segera berangkat, sudah terlambat jika tidak mengatakan apa-apa. Namun bagaimana jika dia menolak, ucap Putri Niu. Putri Niu pun langsung bergegas menemui Sun Wukong. Sesampainya di tempat Sun Wukong, Putri Niu pun bilang, "Wukong, apa kamu tahu, aku biasanya bersembunyi di belakang kakakku. Tidak pernah berani menjadi diriku apa adanya. Sesampainya aku bertemu denganmu, Wukong, aku suka padamu. Jangan pernah tetaplah di sini.
ucap Putri Niu tersebut. Namun tak disangka Wukong sudah tertidur sambil ngelindur. 香蕉真好吃，你们都别抢了。 Pada saat itu, Putri Niu jatuh cinta dengan Wukong. Dia pun berjanji akan menikahi Putri Niu sebagai istrinya. Namun misinya tidak boleh ditunda, dia harus pergi ke barat. Dia berjanji untuk kembali padaku setelah misi. Namun belum ada kabar sampai sekarang. Hanya ada aku dan anakku yang bergantung satu sama lain. Namun Baji pun tidak percaya omong kosong Putri Niu tersebut, bahwa ada kebohongan yang ditutupinya. Namun Xiaoyu pun membela Putri Niu tersebut. 被抛弃的可怜女子，为了等待心上人回归，独自抚养孩子长大，是多么的伟大！你们怎么忍心质疑这样一个弱女子？孙悟空实在太过分了，简直就是渣男！枉我之前那么欣赏他。 牛小妹太可怜了。 Pun bilang kalau ini semua pasti salah paham. Ada banyak makna tersembunyi dalam hal ini. Xiaoyu pun masih membela Putri Niu tersebut. Xiaoyu pun meminta kepada Tang Sansan dan para muridnya untuk meminta maaf kepadanya. Lalu Tang Sansan pun ingin melihat anak Wukong tersebut dan bertanya siapa namanya, dan namanya Wu Niu. Tang Sansan pun tidak mengira saat ia berada di benteng sapi ternyata terjadi hal seperti ini. Xiaoyu pun bilang menjadikannya korban bukanlah itu terlalu kasar. Lalu Putri Niu pun bicara, aku tahu kalau Wukong ingin menghindariku, sehingga kalian bilang kalau Wukong sudah mati. Tolong panggil dia keluar. Kemudian Tang Sansan pun bilang, kalau kamu itu salah paham, Wukong benar-benar sudah mati. Selain itu, ekor anak ini palsu. Lalu yang lainnya pun terkejut. Bajai pun bilang kalau Wukong tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Bailong pun bilang, apa yang harus kita lakukan jika ekornya patah? Dan ternyata Putri Niu mengambil anak dari rakyat klan sapi tersebut. Kemudian Putri Niu sangat marah. Sun Wukong tidak mungkin mati. Kalian bohong padaku. Lalu Tang Sansan pun menenangkan Putri Niu tersebut. Namun sayang Putri Niu sangat marah karena Sun Wukong sudah mati. Kemudian Tang Sansan dan yang lainnya pun lari. Tiba-tiba Raja Klan Sapi pun menemui Tang Sansan karena ia mendengar bahwa Putri Niu membuat masalah lagi dan ia memiliki temperamen yang buruk. Raja Klan Sapi tersebut pun meminta maaf kepada Tang Sansan dan yang lainnya. Lalu Bailong pun bertanya, luka di tanganmu mengapa sama dengan milik adik Niu? Ia pun menjawab bahwa ia ditusuk di tempat yang sama oleh lebah berbisa. Tang Sansan pun bilang kalau lukamu sepertinya tidak ringan. 可否让我看看？不用大法师操心，区区风毒，我何曾放在眼。 Tiba-tiba iblis lebah pun datang dan iblis tersebut bilang kakak Niu sangat sombong sekali tidak melihatmu. Selama beberapa hari aku sangat merindukanmu, sangat ingin menumpahkan darahmu. Kemudian iblis lebah pun memanggil rekan-rekannya untuk menyerang klan sapi tersebut dan mereka pun bertarung.
不急，先仇旧恨，今天一并算清楚。准备作战！你找错目标了，小牛身上可没多少血息，暗魂退散。东风来势凶猛。 Tampaknya tahun-tahun ketika Xiaoyu meninggalkan sisi lain sehingga lebah berbisa menjadi jauh lebih kuat, dapat dengan agresif menyerang seperti itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu Tang Sangsan pun meminta Baji dan Bailong untuk melindungi Xiaoyu. Lebah berbisa selain mengincar darah sapi untuk ras lain pasti tidak akan melepaskannya. Kami tidak punya pilihan lain sekarang, hanya bisa bertarung.